Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024, saya akan mengomentari ormas keagamaan diberi mengelola tambang batu bara dan ormas Katolik tidak ikut mengelolanya. Presiden Joko Widodo lewat menterinya memberikan izin pengelolaan tambang batu bara kepada ormas keagamaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Semua kedudukannya sama di hadapan hukum. Setiap agama banyak cabang organisasinya seperti agama Islam. Ada ormasnya Nahdlatul Ulama, ormas keagamaan Muhammadiyah. Di antara ormas keagamaan tersebut yang sudah menerima pengelolaan tambang batu bara Nahdlatul Ulama atau NU. Sedangkan ormas Muhammadiyah baru berpikir-pikir menerimanya, sedangkan ormas agama Katolik secara tegas menolak pengolahan tambang batu bara tersebut. Ada ormas keagamaan Katolik tidak ikut melibatkan pengolahan tambang batu bara tersebut. Ada dugaan, yaitu 1. Dikhawatirkan semua pengurus ormas keagamaan tersebut terfokus mengurusi tambang batu bara tersebut untuk meningkatkan penghasilan rumah tangganya, sehingga tugas utamanya membina umat Katolik terabaikan. Besar kemungkinan banyak terjadi perbuatan korupsi seperti kejadian dalam tambang timah di Pulau Bangka, perbuatan korupsi sebesar 300 triliun yang merugikan keuangan negara dan 16 orang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan alasan tersebut, berakibat 1. Ormas keagamaan tersebut tidak fokus lagi mendalami ajaran agama tersebut. Sudah lebih berat perhatiannya mencari uang. 2. Kemungkinan besar para pengurus ormas tersebut terlibat melakukan perbuatan korupsi yang melanggar hukum, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya 3 tingkat. 3 tingkat pertama yaitu hukuman mati, tingkat kedua hukuman seumur hidup, dan tingkat ketiga hukuman badan maksimal 20 tahun. Bila sampai pengurus organisasi keagamaan tersebut terlibat perbuatan korupsi sampai salah aparat penegak hukum, baik polisi atau jaksa penuntut umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menetapkan sebagai tersangka yang diselesaikan sampai di pengadilan hingga hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya, membuat hancur nama ormas keagamaannya tersebut. Ternyata pengurus ormas keagamaan tersebut bila sampai terlibat melakukan korupsi bahwa ajaran agama yang diterimanya tidak mampu imannya menghadapi godaan uang tersebut. Sudah tepat organisasi keagamaan Katolik menolak pengelolaan tambang batu bara tersebut demi menjaga hati yang bersih sesuai ajaran agama Katolik tersebut. Makanya ormas Muhammadiyah hati-hati melibatkan ormasnya ikut mengelola tambang batu bara tersebut dengan mempertimbangkan baik dan buruknya terlibat mengelola tambang batu bara tersebut. Tujuan Presiden Joko Widodo melibatkan ormas keagamaan untuk mengelola tambang batu bara, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya. Kalau tujuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan organisasi keagamaan, kenapa pemerintah tidak dikelola sendiri tambang batu bara tersebut? Dari hasilnya masuk ke kas negara dan sekian persen dari hasil tambang batu bara tersebut
disisihkan sebagian untuk diberikan kepada organisasi keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga ormas keagamaan fokus hanya membina kerohanian umatnya di tengah-tengah masyarakat. Karena bila sampai mental kerohaniannya umatnya rusak, sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mental rohani rusak berdampak juga bila sampai menduduki jabatan di pemerintahan. Tujuan pertamanya melakukan perbuatan korupsi atas uang negara sebagai uang rakyat untuk dapat hidup mewah atau hedonis dengan memiliki beberapa rumah mewah dan memiliki beberapa mobil mewah. Hanya ingin memiliki tas mewah yang harganya miliaran rupiah, harus ke luar negeri sambil jalan-jalan ke negara Singapura, Amerika Serikat, Prancis, dan membeli tas sepatu mewah ke Milan, Italia. Sebaliknya tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat miskin yang tinggalnya saja di kolong jembatan atau tinggal di lingkungan kumuh dan makan 3 kali dalam satu hari mengalami kesulitan. Harapan saya, sudah tepat ormas keagamaan Katolik menolak ikut mengelola tambang batu bara tersebut agar pengurus ormas Katolik terfokus membina umat Katolik sesuai ajaran agamanya yang nantinya menghasilkan manusia yang bersih dari perbuatan korupsi, terlebih ketika memegang jabatan strategis di pemerintahan. Presiden Joko Widodo lewat menteri memberikan izin pengelolaan tambang batu bara kepada ormas keagamaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Semua kedudukannya sama di hadapan hukum. Setiap agama banyak cabang-cabang organisasinya, seperti agama Islam ada ormasnya Nahdlatul Ulama, ormas keagamaan Muhammadiyah. Di antara ormas keagamaan tersebut yang sudah menerima pengelolaan tambang batu bara Nahdlatul Ulama atau NU, sedangkan ormas Muhammadiyah baru pikir-pikir menerimanya, sedangkan ormas agama Katolik secara tegas menolak pengolahan tambang batu bara tersebut. Ada ormas keagamaan Katolik tidak ikut melibatkan pengolahan tambang batu bara tersebut. Ada dugaan, yaitu 1. Dikhawatirkan semua pengurus ormas keagamaan tersebut terfokus mengurusi tambang batu bara tersebut untuk meningkatkan penghasilan rumah tangganya, sehingga tugas utamanya membina umat Katolik terabaikan. 2. Besar kemungkinan banyak terjadi perbuatan korupsi seperti kejadian dalam tambang timah di Pulau Bangka, perbuatan korupsi sebesar 300 triliun yang merugikan keuangan negara dan 16 orang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan alasan tersebut berakibat 1. Ormas keagamaan tersebut tidak fokus lagi mendalami ajaran agama Katolik tersebut. Sudah lebih berat perhatian mencari uang, dan semua tugas utama membina umat itu sudah tidak terpikirkan lagi. Kemungkinan besar para pengurus ormas tersebut terlibat melakukan perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya 3 tingkat. Pertama, yaitu hukuman mati. Tingkat kedua, hukuman seumur hidup. Dan tingkat ketiga, hukuman badan maksimal 20 tahun. Bila sampai pengurus organisasi keagamaan tersebut terlibat perbuatan korupsi, sampai salah satu aparat penegak hukum, baik polisi atau jaksa penuntut umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menetapkan sebagai tersangka yang diselesaikan sampai di pengadilan hingga hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya, membuat
hancur nama ormas keagamannya tersebut. 4. Ternyata pengurus ormas keagamaan tersebut bila sampai terlibat melakukan korupsi bahwa ajaran agama yang diterimanya tidak mampu imannya menghadapi godaan uang tersebut. Sudah tepat organisasi keagamaan Katolik menolak pengelolaan tambang batu bara tersebut demi menjaga hati yang bersih sesuai ajaran agama Katolik tersebut. Makanya Ormas Muhammadiyah hati-hati melibatkan ormasnya ikut mengelola tambang batu bara tersebut dengan mempertimbangkan baik dan buruknya terlibat mengelola tambang batu bara tersebut. Tujuan Presiden Joko Widodo melibatkan ormas keagamaan untuk mengelola tambang batu bara, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya atau masyarakat. Kalau tujuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan organisasi keagamaan, kenapa pemerintah tidak dikelola sendiri tambang batu bara tersebut dari hasilnya masuk ke negara dan sekian persen dari hasil tambang batu bara tersebut disisihkan sebagian untuk diberikan kepada organisasi keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga ormas keagamaan fokus hanya membina kerohanian umatnya di tengah-tengah masyarakat. Karena bila sampai mental kerohanian umatnya rusak, sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mental rohani rusak berdampak juga bila sampai menduduki jabatan di pemerintahan. Tujuan pertamanya melakukan perbuatan korupsi atas uang negara sebagai uang rakyat untuk dapat hidup mewah atau berhedonis dengan memiliki beberapa rumah mewah dan memiliki beberapa mobil mewah, hanya ingin memiliki tas mewah, harganya miliaran rupiah, harus ke luar negeri sambil jalan-jalan ke negara Singapura, Amerika Serikat, Prancis, dan membeli tas sepatu mewah ke Milan, Italia. Sebaliknya tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat miskin yang tinggalnya saja di kolong jembatan atau tinggal di lingkungan kumuh dan makan 3 kali dalam sehari mengalami kesulitan. Harapan saya, sudah tepat ormas keagamaan Katolik menolak ikut mengelola tambang batu bara tersebut agar pengurus ormas Katolik terfokus membina umat Katolik sesuai ajaran agamanya yang nantinya menghasilkan manusia yang bersih dari perbuatan korupsi, terlebih ketika memegang jabatan strategis di pemerintahan. Sekian dan terima kasih.